Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, member Digital Course Mastery. Terima kasih sudah membeli atau memiliki e-course Digital Course Mastery, di mana ada 15 produk ya. E-course yang bisa Anda pelajari dan juga bisa Anda jual kembali dan beserta dengan lengkap dengan marketing kitsnya ya. Dan tenang saja, saat video ini dirilis ya, ini kita baru launching 15 produk, insya Allah kita akan launching juga 50 produk sekaligus nantinya. Anda bisa eh, tunggu ya, tunggu sampai launching ya. Nanti akan diumumkan tentunya di grup Telegram. Oke, di webinar kali ini, teman-teman, replay webinar kali ini, saya akan menerangkan atau sharing kepada Anda tentang strategi jitu jualan produk digital. Oke, salam kenal sebelumnya. Saya Hamzah Hikam, saya digital product fanatic dan juga sebagai seorang leader traffic maker di salah satu perusahaan agensi bernama IOA Support System. Dan sehari-hari saya aktivitas job desk-nya sebagai ngontrol statistik iklan dan juga eh, membuat website atau landing page. Nah, tapi di luar itu, karena memang pekerjaan saya adalah tukang iklan ya, jadi saya gatal kalau nggak ngapa-ngapain ya di rumah gitu. Jadi saya iseng-iseng jualan produk digital. Pertanyaannya kenapa produk digital yang saya pilih ya? Kenapa produk digital yang saya pilih? Kira-kira kenapa kawan-kawan ya? Yang pertama, saya karyawan. Saya nggak mau ribet packing dan juga kirim barang. Oke, ya saya kerja di kantor mengulik website, jadi saya tahu bagaimana mensistemasi atau mengotomatisasi penjualan ya. Tapi buat Anda member-member digital formasi nggak perlu khawatir karena Anda sudah disediakan template-nya. Jadi Anda nggak perlu bahkan bikin eh, website yang sendiri membership, kalaupun bisa tentu lebih bagus ya, tentu lebih bagus. Kalau nggak pun ya sudah disediakan. Oke. Nah, yang pertama saya karyawan ya. Saya memilih produk digital saya karyawan dan saya nggak punya waktu untuk packing barang, untuk kirim barang ya. Saya pernah jualan produk fisik gitu ya, sambil saya bekerja dropship, tapi satu waktu saya kepengen COD dan itu harus stok barang. Dan itu ternyata sangat melelahkan sekali. Jadi saya berpindah alih ke produk digital. Saya berpindah alih ke produk digital. Alasan kedua adalah big margin profit ya. Saya jual e-course digital itu bukan punya saya sendiri ya. Sama teman-teman saya juga merebranding produk orang lain ya. Waktu itu yang saya jual satu e-course judulnya Copywriting for WhatsApp. Saya jual harga 99.000 dan 99.000 itu kalau produk digital semuanya profit ya. Tapi kalau produk fisik mungkin potong HPP dan lain sebagainya. Tapi produk digital semuanya profit. Dan ketika saya ngiklan, karena saya memang pekerjaannya ngiklan, ya enak banget gitu, longgar banget gitu marginnya gitu ya. 99 profit itu bisa 99.000 itu semuanya bisa dijadikan margin profit buat kita kayak gitu. Jadi ketika kita ngiklan kita bisa punya spend budget yang lumayan. Mohon maaf ya, saya lagi batuk dan juga pilek. Alhamdulillah. Jadi kita bisa punya spend beberapa budget untuk iklan seperti itu. Nah, itu yang membuat saya suka. Yang ketiga, kenapa saya suka produk digital? Karena memang apa ya? Saya senang gitu dengan software, dengan teknologi. Saya suka dengan e-course ya. Jadi produk digital itu teman-teman itu bukan cuma e-course ya. Itu ada e-course, ada template, ya, ada software, itu juga salah satu bentuk daripada produk digital yang bisa kita jual. PLR-nya ada nggak mas? Kalau software ada, teman-teman ya ada, ya ada. Nanti mungkin kalau ada permintaan, ada bisa ngobrol di grup, mungkin kita akan launch produk PLR ya.
modelnya software juga bisa ya teman-teman. Next gitu. Oke. Dan alhamdulillah teman-teman dari pengalaman saya menjual produk digital ya, alhamdulillah bisa tembus 10 juta dalam waktu 1 bulan ya. Saya jualan itu profit ya teman-teman ya, profitnya ya, semuanya real karena eh, saya berjualannya waktu itu ke database sendiri ya. Saya sudah mengumpulkan database ya karena saya leader of traffic maker. Saya tahu betapa pentingnya database ya. Sehingga sambil saya bekerja, sambil saya mengumpulkan database, saya punya database dan kemudian saya launch produk-produk PLR saya dalam database saya sendiri. Dan saya murni jualan di email. Oke. Awal-awal dulu saya masih pakai Telegram ya, tapi karena beberapa grup Telegram semakin banyak, akhirnya saya agak ribet mengelolanya. Jadi setiap kali saya launching saya hanya pakai email. Ya. 3 bulan terakhir saya full pakai email untuk launching produk-produk yang saya punya, gitu ya. Nah, kita akan bahas bagaimana strategi jitu jualan saya untuk menjual produk-produk digital tersebut. Oke. Yang pertama pasti tadi saya sebutkan ya, list building. Oke, teman-teman. Teman-teman wajib yang namanya list building ya. Nanti ada satu kita alhamdulillah bersama dengan course jualan ini kita sediakan mentoring list building ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa ikuti nantinya agar teman-teman juga bisa praktek bagaimana mengumpulkan list. Oke. Apa yang saya lakukan ketika saya berjualan produk digital? Dan bagaimana list buildingnya? Saya list building dengan WA atau email di awal ya, di awal. Tapi kemudian WA saya tinggalkan karena terlalu ribet dan kemudian saya beralih ke email dan juga Telegram. Telegram pun sebetulnya nggak begitu maksimal saya memanage ya, memanage ya. Tapi saya maksimal di email. Saya sering edukasi mereka dan saya sharing ke mereka untuk menjalin kedekatan saya dengan para member ataupun database saya pribadi gitu. Nah, list building teman-teman ya, lakukan yang namanya list building. List building itu adalah mengumpulkan database. Ya, bagaimana cara Anda mendapatkan database calon pelanggan Anda dengan cara memberikan lead magnet ya. Nah, jadi di dalam list building itu saya membuat satu link magnet, kemudian saya sebarkan link magnetnya. Ada yang dari iklan, ada yang dari Facebook, Instagram, tapi nggak seberapa yang dari Facebook, Instagram, paling banyak dari iklan ya. Kemudian masuklah mereka ke database saya. Ketika mereka masuk ke database saya, mereka akan menerima email beruntun selama 7 hari. Mereka akan menerima email selama 7 hari dan dalam email 7 hari itu saya eh, apa menjalin kedekatan hubungan saya dengan mereka, memperkenalkan diri saya, eh, memperkenalkan eh, apa keahlian saya, apa yang saya biasa lakukan sehingga mereka menjadi aware dengan saya. Yang tadinya cold market menjadi warm market dengan saya. Yang tadinya warm menjadi hot market dengan saya. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga mencari timing ya. Ini saya, timingnya di sini. Mencari timing yang pas. Ketika saya mau launching produk, timingnya pas gitu. Jadi ada beberapa pola di dalam launching produk. Jadi buka tutup ya. Saya tambahkan. Jadi ketika kita meluncing produk digital itu produk digital ketika kita jualan itu nggak bisa jualan kayak kita jualan produk-produk gorengan atau apa gitu ya yang orang sudah beli pilih lagi gitu. Produk digital memang orang sudah beli biasanya ya. Mereka sudah beli, nggak mungkin beli lagi gitu. Nah, maka sistem yang biasanya saya pakai adalah sistem buka tutup. Penjualan dibuka, kemudian tutup. Atau penjualan dibuka, kemudian harga naik 3 hari lagi gitu. Kemudian saya naikkan harganya. Sudah, saya akan nggak akan jualan itu lagi mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi saya baru ngadain promo lagi ya. Kalau saya mau jualan lagi saya ada promo lagi, biasanya penjualan lagi gitu. Makanya ketika saya jual produk digital nggak cuma satu ya.
Nggak cuma satu. Makanya teman-teman ini ada 50 e-course nih. Coba dibikin 3 e-course, ya, 3 e-course bundle. Misalkan ada jualan bundle ya. Ada jualan misalkan 15 e-course bundle dalam satu eh, landing page seperti itu teman-teman ya. Dalam satu penawaran kayak gitu. Bisa. Jadi dalam 15 ya, ini ada 15 dulu ya, belum 50 ya. 50 misalkan ada jual 5 langsung gitu. 5 e-course dalam satu pembayaran misalkan. Nanti bulan depannya ada bikin lagi yang e-course lainnya, e-course lainnya. Jadi ada 3 misalkan ya. Jadi artinya nanti setiap bulan Anda bisa ada bikin promo e-course yang berbeda-beda gitu teman-teman. Cari timing yang tepat. Biasanya itu justru di hari-hari weekday ya, Senin, Rabu sampai Kamis. Kalau saya pribadi hanya membuka penjualan itu biasanya 3 sampai 4 hari aja. Ya, karena internal database saya akan jualan hanya 3 sampai 4 hari. Saya buka penjualannya biasanya 3 hari saya awareness, saya kirim email soal pengenalan produknya, fitur-fiturnya, saya cerita biasanya ada storytellingnya di situ. Habis itu dibuka penjualannya dan kemudian cuman 3 hari saya tutup lagi kayak gitu. Jadi buka tutup. Nah itu menimbulkan efek scarcity teman-teman ya, menimbulkan efek scarcity dan efek scarcity ini powerful sekali untuk orang itu tidak menunda untuk beli kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman lihat penjualan pola-pola penjualan e-course ataupun produk digital di luar sana, itu mereka membuat satu pola yaitu buka tutup sistemnya. Karena memang produknya bukan produk yang bisa repeat order. Jadi orang kalau beli beli sekarang deh gitu. Jadi ada apa? Memang harus bagus di penjualan saat launchingnya dibuka itu gitu. Kemudian saat orang nggak jualan ya. Justru kalau teman-teman jual produk digital, waktu yang paling bagus itu saat orang lain nggak jualan. Ini mau puasa ya. Saya bikin video ini pas mau puasa ya. Coba teman-teman jualan pas sahur. Waktu orang nggak ada yang kepikiran jualan, teman-teman jualan waktu sahur. Ya. Jualannya di email teman-teman ya. Jadi teman-teman schedule siang hari lagi puasa, lapar, bikin email ya kan. Berharap nanti malam pas bangun tidur sahur ada closingan gitu kan. Kebayang gak sih asiknya gitu ya. Kalau pakai email marketing itu kan kita bisa schedule ya. Dan saya memang full pakai email jualannya. Nah, atau mungkin jualan waktu lebaran ya teman-teman ya. Waktu lebaran. Dan ini beberapa teman saya karena baru tahu ilmu ini beberapa bulan yang lalu ya. Saya baru praktek dari yang weekday kemudian apa waktu-waktu itu. Tapi teman saya bilang dia punya studi kasus dia jual produk digital di bulan Ramadan. Itu justru penjualan 3 kali lipat lebih besar dari yang lainnya. Omsetnya waktu itu tembus sampai 113 juta ya di bulan waktu Lebaran gitu. Nah, kemudian yang poin yang ketiga adalah originalitas teman-teman ya. Jadi originalitas itu buatlah seolah produk itu memang produk teman-teman kayak gitu. Kalau ditanya ini produk siapa mas, masnya bikin sendiri atau beli juga dari orang lain bilang saja beli, nggak apa-apa, jujur aja nggak usah bohong. Tapi memang tampilannya, tampilan landing page, yang logonya, warnanya, copywritingnya itu memang originalitas rasa dari teman-teman ya. Pakai template yang kita buat, tapi teman-teman juga mesti template copywriting yang kita sertakan mesti diedit dengan eh, rasa dari teman-teman sendiri ya. Dikasih. Kalau bisa meskipun kita sudah sediakan demo produknya, teman-teman bikin demo produk sendiri itu lebih bagus sebetulnya ya. Sekalian branding, sekalian teman-teman menunjukkan originalitas itu tadi, seperti itu. Oke. Kemudian berikan edit value ya. Edit value dulu baru unik. Oke, saya tuker deh. Edit value, tambahkan value ya. Kita teman-teman beli ya produk kita di Intercourse Mastery beli ke orang lain, tapi kita menambahkan edit value ya. Kita nambahin bonusnya yang tidak didapatkan kalau teman-teman beli langsung ke vendor aslinya. Bahkan vendor aslinya tentu sekarang nggak buka ya karena sudah tutup ya, buka tutup. Seperti itu. Kita menambahkan webinar seperti ini, live dari saya pribadi.
kemudian bukan live ya, reply webinar, kemudian kita tambahkan materi-materi yang lain, kita bahkan tambahkan template Canva yang kita punya, kita tambahkan eh, beberapa software yang kita miliki agar value-nya lebih bagus gitu ya. Sehingga value-nya itu naik gitu ya. Jika teman-teman kita mengeluarkan uang 295.000, itu terasa murah sekali gitu ya teman-teman. Karena memang value yang didapatkan itu banyak. Tambahkan value lagi misalkan support ya. Nah biasanya ketika orang beli produk PLR, biasanya kan supportnya dikasih ke orang yang beli, bukan orang yang pemilik yang bikin gitu. Nah, banyak orang ketika jualan produk PLR itu mereka tidak berani memberikan support. Ya, padahal kadang-kadang support itu ya adain aja. Kadang orang nanya juga nggak yang susah-susah, tinggal dijawab aja kok. Kalau nggak tahu ya Anda bisa tanya ke kami atau ke vendor ya atau ke kami lah ya di grup, nanti kita akan bantu jawab gitu ya. Anda tinggal tuliskan aja pertanyaan dari apa member Anda bisa tanyakan ke kami gitu. Jadi tetap berikan support ya agar itu juga eh, hal yang penting untuk Anda untuk membangun kredibilitas kedekatan dengan member yang beli dari Anda gitu ya teman-teman. Eh, Unique value teman-teman ya. Berikan unique value. Oke. Nah, unique value yang kita berikan adalah dari contoh kita adalah kita memberikan mentoring list building for Facebook Ads for list building ya. Itu value dari kita ya. Dan teman-teman gak akan dapatkan materi ini di luar sana karena mentoring ini ya hanya di sini. Artinya teman-teman gak akan mendapatkan materi ini kalau beli produk PLR ini ya atau MMR ini itu di luar sana gitu. Ya hanya di sini karena inilah value kita yang unik gitu. Dan saya mentornya sebagai seorang leader of traffic maker akan membimbing Anda untuk mendapatkan eh, leads-leads yang hot untuk Anda bisa melakukan launching produk digital Anda ke mereka. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman strategi jitu yang yang eh, saya lakukan ya ketika menjual produk digital. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja di grup Telegram. Jangan ragu bertanya, atau Anda juga boleh japri saya. Saya ada di grup Telegram, insya Allah nanti saya akan balas ya. Kalau misalkan agak lama ya mohon bersabar ya. Tapi insya Allah akan saya balas. Kalau memang itu adalah member digital course materi, pasti saya akan upayakan balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.